Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini terus mendalami kasus mega korupsi Tata Niaga Timah yang menjerat 21 tersangka. Salah satunya dengan menelusuri aliran dana dari rekening para tersangka. Kejaksaan Agung juga mengendus adanya tindak pidana pencucian uang di balik kasus rasuah Tata Niaga Timah. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat sore Bu Yenti, terima kasih atas waktunya. Bu, mungkin langsung saja ya. Apa sebenarnya indikasi dari tindak pidana pencucian uang yang telah terjadi di kasus mega korupsi Tata Niaga Timah ini, Bu? Ya, sebetulnya kalau mengatakan pencucian uang dalam kasus mega korupsi Tata Niaga Timah ini udah pasti terjadi ya. Misalnya kalau ada ini yang 21 orang ini terlibat korupsi, kemudian dari 21 orang ini pernah mentransaksikan uang dari hasil korupsinya kemanapun. Misalnya termasuk beli mobil itu kan sudah TPPU. Jadi harusnya kan pemikirannya kan gitu. Ini ada peristiwa TPPU-nya, yaitu mengalirnya uang hasil korupsi dari 21 yang disangkakan 21 orang itu kemanapun. Kan itu seperti ini saat ini. Nah, kemanapun itu berarti terjadi TPPU. Tinggal sekarang penyidik itu mencari siapa saja yang mengalirkan, ada buktinya, dan siapa saja yang menerima. Jadi yang mengalirkan adalah TPPU aktif, yang menerima TPPU pasif. Misalnya kan kita harus lihat temposnya juga, memang korupsinya kapan, kemudian misalnya rekening yang diblokir 66 rekening itu dari tahun berapa, yang ketika ada korupsi ada uang masuk ke situ dari PT Timah. Kemudian 187 bidang tanah, apakah ini dibeli sejak terjadinya korupsi oleh 21 orang ini, dan kemudian mobil, smelter, SPBU dan semuanya lah ya. Ini misalnya mobil, kita langsung periksa di auto dealernya siapa yang beli waktu itu, kan gitu ya, atas nama siapa. Itu mudah sekali sebetulnya kalau mau, apalagi kalau menyatakan bisa bahwa ada dicari ya, Bu, TPPU apa bisa tidak. dibuktikan berarti ya semuanya. Betul, sangat, ya sangat. Artinya ini banyak yang sudah terang-terangan ini ya. Kita tuh negara sekarang ini sedang dalam keadaan yang terang tuh seperti dibutakan gitu ya. Ini kan tidak bagus ya, membuat kita marah dalam kondisi masyarakat ya. Saya terpaksa harus bicara bahwa banyak loh masyarakat yang tidak sanggup makan 3 kali gitu ya. Sementara seperti ini tidak ditindaklanjuti dengan sangat serius, sudah mau jadi apa kita ini, kan tidak adil. Jadi sebetulnya kalau bicara apakah menyelidiki TPPU ada apa, tidak ada. Tinggal sekarang penyidik itu mampu tidak mencari buktinya, kok peristiwanya pasti ada. Tapi sekarang tinggal mengejar bukti-bukti itu bisa nggak. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya sudah, itu namanya kegagalan negara dalam menelusuri hasil kejahatan. Hasil kejahatannya pasti mengalir. Artinya begitu mengalir pasti terjadi TPPU begitu. Jadi supaya kita edukasi juga ya pada masyarakat, karena kalau kita tidak tegas begini, korupsi kita terjadi terus. Dan kenapa? Karena mudah sekali untuk dialirkan. Kenapa? Karena orang yang menerima aliran itu jarang sekali tersentuh. Padahal dulu munculnya TPPU terutama untuk korupsi adalah agar dengan siapapun yang bersentuhan dengan hasil korupsi itu kena TPPU, kita berharap orang melakukan korupsi pun mikir-mikir. Kenapa? Ketika sudah korupsi, ketika kita mau menggunakan pun orang tidak mudah menerima. Itu kan edukasi filosofinya ke sana gitu. Baik, iya Bu. Iya Bu, kembali lagi ke kasus ini juga ya Bu ya. Jadi pada 4 April lalu Hakim Muis ini kan telah ditetapkan menjadi tersangka TPPU selain menjadi tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah. Nah, apakah upaya penelusuran aliran dana di rekening para tersangka yang saat ini juga dilakukan oleh penyidik Kejagung memungkinkan akan menemukan tersangka baru Ibu di kasus TPPU mega korupsi Timah ini? Iya, terima kasih Mbak Maria. Ya, tadi saya katakan bahwa setiap korupsi ketika mengalir pasti ada TPPU. Maka ketika 21 orang ditetapkan sebagai tersangka kemudian mengalir dan kemudian ada yang terindikasi menerima, pasti ada kasus dalam TPPU-nya, pasti ada tersangka lain. Saya kira untuk di dalamnya tidak boleh ya hanya istrinya Muiz saja ya. Atau kita yang kemarin yang disorot kan 2 ya, Helena dan Muiz. Nah, dari Helena juga kemana saja itu nanti akan menimbulkan akan ditemukan mungkin orang lain terindikasi menerima. Termasuk ini kan istri sedang diperiksa. Nah, yang 21 kan juga harusnya. Belum lagi yang 21 tindak pidana korupsi itu nampaknya juga kan belum semuanya. Artinya siapa sih sebetulnya, siapa yang menjadi
intellectual actor-nya. Ini siapa sebetulnya, dalangnya ini siapa yang Ya. yang apa ya, kalau itu resmi kan Big proposalnya boss-nya itu begitu ya pertama Bu kali ya? siapa sih yang mengajukan. Iya, iya betul. Karena kan itu ada izin kemudian diperluas sampai dengan yang lebih luas malah yang tidak berizin, ya kan? Ya kita yang memberikan izin juga kita periksa ini izinnya dulu bagaimana ketika ada perluasan, kenapa yang memberikan izin itu juga diam saja, perluasan sedemikian rupa itu kan ini kan tadinya. Nah ini juga perizinan dan kemudian orang kemudian menambang di luar izinnya ini kok juga tidak ada yang mengawasi, sekian lama Iya. didiamkan. Ini siapa yang backing sehingga mereka bisa lama sekali dan pada akhirnya akibat kerugian yang ditimbulkan diperkirakan 271 triliun. Nah, sekarang kalau kita lihat 66 rekening ini berapa, 187 tanah itu berapa dan sebagainya, ini mencukupi enggak 271 triliun? Itu baru akibat dari kerugian yang ditimbulkan. Itu kan Oke. sudah dihitung seperti itu. Dan nanti uang yang masuk itu kepada mereka itu seperti itu apa tidak, dan itu kemana, itu menjadi kewajiban negara dalam hal ini penegak hukum untuk menelusuri kemana, dan siapapun harusnya tidak boleh dipilah-pilah ya, dipilah-pilah dalam artian kalau dipilah karena ini tidak ada bukti, oke. Tapi kalau dipilah karena ini kedekatan ini tidak boleh ya, Oke. harusnya tidak ada tebang pilih dalam hal ini. Kalau memang kita akan menelusuri semua harta kekayaan dari hasil korupsi timah yang kemudian mengalir kepada siapapun, tuh harus Baik. disita, dirampas, dan orang yang menerima itu dikenakan pidana untuk penjeraan ke depannya gitu. Baik, baik Ibu. Nah ini yang juga menjadi pro Ya, dan kontra ya. Penyidik ini kan ya, menemukan adanya perjanjian pranikah ya, antara Harvey dengan istrinya ya. Sandra Dewi yang salah satunya menyatakan adanya pemisahan harta dari keduanya. Nah apakah dugaan TPPU ini bisa berhenti dengan adanya perjanjian pranikah seperti yang dilakukan oleh Harvey dan Sandra? Kalau perjanjian pranikah berkaitan dengan terjadinya korupsi dan TPPU itu kemungkinannya itu hanya berimplikasi pada penyitaan korupsinya saja. Yaitu katakan korupsi kan ada pasal 18, disita dari harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarganya, kan gitu kan. Jadi kalau Ya. sejak awal sudah ada perjanjian pranikah, ya hanya harta kekayaan istrinya ini kan yang melakukan, tersangkanya suaminya. Hanya harta kekayaan istri sebelum si suami terlibat atau mereka sebelum menikah gitu ya. Itu untuk agar ketika suaminya terlibat korupsi, harta kekayaan istri tidak termasuk yang disita. Itu saja. Tetapi kalau walaupun ada pranikah, kemudian tetap dia menerima uang dari hasil kejahatan dan kemudian dia patut menduga bahwa yang diterima itu sebetulnya aneh, ada kejanggalan sejak awal dengan ini tidak cocok, ataupun dia dihitung nanti dia dapat, dia kan punya sendiri penghasilan dari sebagai aktris ya, Iya. sebagai artis itu berapa sih jumlahnya gitu kan. Kemudian sisanya yang banyak ini dari mana? Kalaupun nanti ya misalnya terindikasi sebagai pasal 5 dan kemudian tersangka gitu ya misalnya, atau siapapun lah ini tersangka dan kemudian terdakwa, ya sudah nggak apa-apa, nanti tinggal hakim itu memerintahkan si terdakwa itu untuk membuktikan bahwa ini saya hasilkan sendiri, bahkan ada janji pranikah yang kita dapatkan sebelum saya menikah, dan kemudian Baik. setelah saya menikah pun uang yang masuk ini adalah uang hasil saya mencari nafkah sendiri. That's all. Hanya itu aja yang dia biasa Oke. lakukan. Sesuai tidak kalau memang lebih dari itu, kan ini banyak sekali ya. Sudah terlanjur di media dan masyarakat tahu, dan memang demikian tugas pilar Iya. keempat demokrasi, yaitu media untuk bagaimana publik itu bisa ada transparan lah Iya. kepada publik Jadi masalah bisa ikut pembuktian saja mengawasi begitu ya ya Bu ini. ya? Baik. Eh, Iya, saya kira Ibu, tidak ada masalah penekanan dengan selanjutnya janji mungkin Bu. pranikah dengan TPU. Iya. Baik, penekanan Kalau selanjutnya saya mungkin Bu supaya Yenti. Pandangan Ibu penekanan selanjutnya sendiri, adalah, Mhm. ya, Ini pendekatan masih berkaitan selanjutnya Ibu, adalah boleh saya lanjutkan. Jadi kalau pandangan Bu Yenti sendiri nih, ya, apakah memang Sandra Dewi sebagai istri salah satu tersangka utama bisa juga terjerat kasus TPPU ini? bisa kalau memang dia menerima. Memang kalau ada aliran dana itu nggak ada urusannya dengan pranikah kan. Kalau aliran dana kemudian dia terima, dan yang diterima itu bukan dari hasil sah suaminya, ternyata dari hasil korupsi, dan dia juga sebetulnya bisa menduga, tapi dia tetap nekat menerima, itu dia kena pasal 5, bisa saja. Dan memang pasal 5 pasif itu adalah kalau
itu memang untuk orang-orang yang terkena TPPU aktif itu biasanya orang-orang terdekat. Apakah itu istri, keluarga, ataukah orang-orang terdekatnya, misalnya teman bisnisnya, atau memang sejak awal mereka akan kong kali kong seperti itu ya, dalam hal misalnya narkoba sejak awal sudah seperti itu, disetting nanti hasil narkobanya untuk ini, untuk ini, untuk ini, orang terdekatnya. Itu adalah bisa jadi dia tidak melakukan kejahatannya, korupsinya misalnya, tetapi dia menerima hasil korupsinya. Kalau menerima hasil korupsinya ya pasti orang terdekat lah. Tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang, ya kalaupun ke orang-orang lain ya, ada juga ada kalanya begitu ya, misalnya kemudian disumbangkan kepada panti sosial dan sebagainya, kalau sedikit-sedikit dan susah menduga panti sosialnya bisa itu lepas. Tetapi kalau jumlahnya demikian fantastis ya, waktu itu kan flexingnya kan kita juga lihat ya, makanya kita juga masyarakat juga ikut mengawal dengan cara menilai apa yang disampaikan oleh media. Saya kira memang seperti itu sudah seharusnya. Jadi siapapun yang menerima. Tapi saya ingin kepada Kejaksaan Agung jangan fokus kepada istrinya Harvey saja gitu ya, kan enggak fair ya. Istri-istri yang 19 orang itu bagaimana, atau suaminya Helena bagaimana, ya kan, siapa yang bertemu dengan Helena, yang menerima dari Helena itu juga siapa. Jadi jangan juga kita kita diajarin tidak benar kan, seolah-olah ini saja semuanya, supaya kejaksaan, supaya penegak hukum itu tidak dianggap tebang pilih. Jadi saya menekankan semuanya deh, supaya kenapa? Karena kita tuh mengejar yang mengakibatkan 271 triliun. Kan tidak mungkin itu hanya di sekitar Muiz dan Helena saja. Betul. Nah itu, jadi alirannya kan? tuh yang benar-benar harus dilihat lagi begitu ya Bu ya, penelusurannya. Betul, dan siapa tahu bukan di 19 orang ini, tapi yang sudah mengalir ini. Jadi jangan fokus ke 19 orang dan fokus ke 2 orang serta istrinya Muiz saja, tetapi fokus juga kepada dari 19 itu kemana saja, dari Helena kemana saja. Karena kemungkinan justru pada yang banyak ini yang belum namanya muncul ini, jangan-jangan lebih banyak ke sana, sekitar 270 triliun yang diakibatkan itu bentuknya bagaimana? Kita kan masih bertanya-tanya gitu ya. Oke, jadi ditelusuri orang-orang terdekat 19 orang yang lain juga mungkin ya Bu ya. Baik pakar TPPU. Nggak terdekat juga. Oke. Kalau misalnya ditransaksikan ke toko-toko dealer mobil juga sebenarnya harus diperiksa semua gitu. Baik. Ibu, terima kasih atas keterangannya di Metro hari ini. Pakar TPPU Yanti Garnasi.